yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu.
bahwa sesungguhnya pertolongan kita datangnya daripada pihak Tuhan Allah, yang telah menjadikan langit dan bumi serta sekalian Allah. Dia yang senantiasa setia di dalam memelihara seluruh pekerjaan tangannya, dan yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan setiap kita. Kiranya turunlah atas setiap kita pada saat ini, dan anugerah dengan berkat, dengan damai sejahtera, dengan kekuatan kuasa, dan penyembuhan pemulihan, dengan berkat yang melimpah yang berasal daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tercurahlah berkat demi berkat untuk setiap kita pada saat ini. Saat ini kami berdoa untuk jalannya ibadah kami pada sore malam hari ini. Biarlah semuanya ada di dalam rencana, kehendak, kendali daripada Tuhan Yesus sendiri. Walaupun kami terpisah jarak dan waktu, kami memohon anugerah-Mu, kiranya Tuhan Roh Kudus tetap bekerja di tengah-tengah hati kami. Dan biarlah ibadah kami pada sore malam hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tahirkan, Tuhan layakkan setiap kami. Berkati juga untuk setiap perlengkapan yang kami pakai untuk kami boleh beribadah. Tuhan berkati. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya berharap hari ini kabar kita masih baik karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa ya. Saya akan menyampaikan sedikit kesaksian mengenai apa yang kita alami bersama-sama sampai hari ini, yaitu pandemi corona. Kalau mengingat awal mula apa yang terjadi dengan keadaan kita, saya khususnya sebagai seorang pendidik sekolah dasar, benar-benar merasa sangat tidak siap dengan keadaan yang sekarang kita alami. Karena memang bergerak dari keadaan yang membuat kita nyaman adalah hal yang sulit. Seperti yang dikatakan juga oleh Newton, bahwa semua benda akan mempertahankan keadaannya yang semula. Ternyata begitu juga yang terjadi dengan manusia. Kita yang sudah terbiasa nyaman dengan suatu keadaan dan itu sudah berlangsung dalam waktu yang cukup lama, sulit sekali bagi kita untuk bergerak, berpindah dari situasi itu, dari keadaan itu. Kita akan cenderung mempertahankannya bagaimanapun caranya. Dan itulah yang terjadi dengan kami secara umum para guru sampai hari itu. Selama ini saya sebagai seorang guru yang sudah mengajar selama puluhan tahun, sudah hampir dikatakan dapat berada di keadaan yang sangat nyaman, di zona yang nyaman. Mengajar ilmu yang hampir sama tiap hari, hanya butuh mengupdate sedikit saja informasi tambahan sesekali. Dan menguasai teknologi yang hanya ala kadarnya saja. Yang penting cukup untuk mengajar, cukup untuk mengerjakan administrasi yang diperlukan. Meskipun selama ini ada begitu banyak pelatihan-pelatihan yang sudah diselenggarakan, tetapi saya tidak melihat ada perubahan yang signifikan dengan hal itu. Ternyata butuh dorongan yang sangat kuat untuk memulai gerakan yang benar-benar baru. Dan saat ini saya merasa itulah yang terjadi dengan kita, terutama dengan saya. Kita semua pasti sudah punya rencana, sama seperti kami sebagai para guru. Kami sudah punya rencana yang matang di awal tahun. Kami melakukan ini dan itu tinggal dilakukan saja. Tetapi tiba-tiba saja keadaan yang memaksa itu harus berubah. Semua yang harusnya bisa dilakukan dengan cara klasik sekarang tidak lagi bisa dilakukan. Semua rencana yang sudah disusun tiba-tiba saja tidak bisa dilaksanakan karena semuanya sudah diagendakan dengan cara yang harus berbeda dengan yang dilaksanakan sekarang. Setelah pemerintah menetapkan pada pertengahan Maret lalu bahwa semua kegiatan belajar harus dilakukan di rumah, itu benar-benar merupakan masalah besar
bagi kami para dewan guru. Tantangannya bagi kami adalah bagaimana kami bisa mengajar anak-anak, apalagi materi yang baru dengan situasi yang sangat berbeda. Kalau dulu kami bisa bertatap muka, kami bisa menolong anak-anak secara langsung, tetapi yang sekarang tidak lagi bisa kami lakukan. Tuntutannya masih harus sama, tetapi harus dengan cara yang benar-benar lain. Bagaimana kami bisa membimbing anak-anak supaya tetap bisa semangat mengikuti kegiatan belajar. Semuanya ini butuh usaha. Selama ini saja butuh waktu untuk memperhatikan anak-anak yang tertentu yang tidak bisa mengikuti pelajaran. Hal itu memaksa saya sebagai seorang guru harus belajar sesuatu yang baru, terutama cara mengajar dengan metode dan media yang memanfaatkan teknologi. Metode yang kami gunakan harus bervariasi untuk menjaga anak-anak tetap mau semangat belajar di rumah. Karena biasanya kalau kami belajar cara yang baru, launching pertama biasanya mereka sangat semangat mengikuti. Tetapi kedua mereka bersemangat, tetapi jauh menurun dibandingkan yang pertama. Kalau itu dilakukan lagi yang ketiga, maka itu akan membuat anak-anak tidak lagi semangat. Jadi bayangkan saja selama 3 bulan ini, saya sebagai seorang pendidik harus berganti banyak cara dan metode untuk mengajar anak-anak. Dan saya berarti harus banyak belajar, mau tidak mau harus mau belajar untuk mencari lagi, belajar lagi sesuatu yang baru, yang berbeda, yang berkaitan dengan teknologi yang sama sekali tidak pernah kami sentuh pada waktu-waktu yang lalu. Itu adalah berkat bagi saya secara khusus. Hal yang selama ini tidak pernah kami lakukan, tidak pernah kami pikirkan. Karena yang penting kami hanya bisa mengajar anak-anak, kami bisa menolong mereka secara langsung. Tetapi sekarang mau tidak mau, kami harus berkembang, kami harus belajar, kami harus mendorong diri kami sendiri untuk mau berkembang. Mau mencari sesuatu yang baru, mau mencari sumber. Karena ternyata ada banyak sekali sumber di sekitar kita yang bisa menolong kita untuk berkembang. Saya sangat bersyukur terutama melihat para teman-teman guru yang lain, meskipun bisa dikatakan mereka sudah merupakan guru-guru yang lama, sudah tua, bahkan ada guru yang sudah hampir purna tugas sekalipun, mereka semangat untuk mau terus belajar. Saya kira bahwa ini tidak akan terjadi kalau kita tidak mengalami keadaan yang sekarang. Pandemi ini juga membuat kami para guru lebih baik dalam berkomunikasi dengan para orang tua. Kami menjadi lebih dekat karena mau tidak mau sekarang posisi kami untuk membimbing anak-anak belajar harus diambil alih oleh para orang tua. Tugas yang mungkin selama ini hampir tidak tersentuh oleh para orang tua karena sudah diserahkan ke pihak sekolah. Tetapi hari-hari ini mereka harus membimbing anak-anak untuk bisa belajar dengan lebih baik. Hal itu menimbulkan kesulitan sendiri bagi para orang tua, terutama akhir-akhir ini anak-anak yang sudah mulai bosan belajar karena sudah hampir 3 bulan. Mereka sudah sangat merindukan sekolah, merindukan teman-teman mereka, merindukan kegiatan belajar yang sebenarnya. Dan itulah yang harus kita hadapi bersama-sama. Kita harus pecahkan bersama-sama, sehingga mau tidak mau kami para guru harus bergandengan tangan lebih erat dengan para orang tua untuk terus mendorong anak-anak kita tetap dalam keadaan yang semangat belajar. Akhirnya, kita selalu punya alasan untuk tetap bersyukur dalam segala keadaan. Yang bisa saya simpulkan yang pertama adalah kita bersyukur karena pandemi ini memaksa kita untuk belajar hal-hal yang baru. Dan yang kedua, kita harus tetap bersyukur karena pandemi ini mau tidak mau menjadikan kita sebagai orang tua
menjadi orang tua yang sesungguhnya, yang membimbing anak-anak kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dan sebentar, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari persiapkan hati kita semua untuk bisa meresapi apa yang akan Tuhan sampaikan untuk kita semua. Satu hal yang kurindu Tuhan. Yesus Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita bersyukur hari-hari ini kita sudah berada di dalam rangkaian doa 10 hari, di mana tradisi pada gereja Tuhan, peringatan doa 10 hari ini adalah peringatan yang bukan sekedar diperingati rutin setiap tahun, tetapi boleh katakan menjadi sebuah momen untuk kita boleh mengisi kembali, mencas kembali hidup kita, rohani kita bersama dengan Roh Kudus. Biar pengalaman kita hari-hari ini boleh membawa kehidupan rohani kita tambah maju, tambah indah bersama Tuhan. Walaupun COVID-19 ada di depan mata kita, ada di dekat kita, tapi biarlah Roh Kudus tetap hidup, tetap ada di dalam kehidupan kita. Sajak Bapak Ibu untuk boleh bersama-sama dengan saya merenungkan sabda firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma pasal yang ke-8. Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26, 27 dan ayat yang ke-28.
Roma pasal yang ke-8 ayat 26, 27, 28. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari kita akan berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan sabda firman Tuhan. Hati kami terbuka untuk Tuhan taburi benih firman-Mu. Hati kami haus, hati kami rindu untuk kami boleh diisi dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh tanamkan, taburkan di dalam hati kami. Hamba-Mu hanya manusia biasa, penuh dengan keterbatasan kelemahan. Kiranya Allah Kudus boleh memberkati, mengurapi hamba-Mu ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang saudara yang dikasihi Tuhan, wabah pandemi corona ini ternyata tidak hanya berkaitan dengan masalah sakit penyakit saja, tidak hanya berkaitan dengan masalah kesehatan saja. Memang kalau berbicara mengenai sisi kesehatan Bapak Ibu, wabah corona ini di Indonesia untuk angka penderita pasien yang positif sudah lebih daripada 14.000 orang. Artinya apa? Wabah corona ini kalau dikatakan wabah yang berbahaya, memang kategori berbahaya. Karena apa? Penyebarannya begitu cepat, penyebarannya begitu masif, Bapak Ibu. Belum diketemukan vaksin, walaupun beberapa kelompok, beberapa negara mengklaim sudah menemukan vaksin, tapi vaksin yang resmi sampai hari ini belum keluar. Jadi di dalam situasi seperti ini, masalah kesehatan itu memang sangat terdampak. Tetapi kembali bahwa masalah COVID-19 ini tidak hanya masalah kesehatan. Berbicara mengenai masalah perekonomian juga sangat terdampak, Bapak Ibu. Bahkan orang-orang yang mungkin sebelum wabah Corona 19 ini sudah ada di dalam situasi yang berat di dalam masalah ekonomi, memasuki waktu-waktu kena COVID-19 ini tambah berat. Dulu yang mungkin penghasilannya setiap hari tidak bisa dijaga, masuk ke situasi ini tambah tidak bisa dijagakan. Demikian juga orang-orang yang mungkin kelihatannya sukses, kelihatannya berhasil, kelihatannya kaya raya, ternyata juga dampak ekonomi juga luar biasa. Saya punya sahabat, dia membuka bukan rental Bapak Ibu, tapi dia buka 2 tempat main game online di Salatiga ini Bapak Ibu. Berapa waktu yang lalu usahanya berkembang, dari satu tempat kemudian buka tempat yang lain, usahanya berkembang. Tetapi kemarin dia nulis di Facebook, di statusnya dia berkata, ini bulan April yang lalu dia sudah ngomong dia rugi, bukan sekadar ratusan ribu tapi sudah jutaan Bapak Ibu. Karena apa? Dia tidak boleh membuka tempat
permainan game online itu, di samping itu juga cicilan untuk bayar bulanan, abonemen untuk internet dan segala macam tetap berjalan. Dia harus tetap membayar karyawan-karyawannya. Wow, dampaknya seperti itu. Jadi bukan yang terdampak adalah orang-orang di dalam garis kemiskinan saja, menengah ke bawah, tapi juga dampaknya juga di kalangan menengah ke atas. Artinya semua lapisan masyarakat kena. Itu masalah ekonomi, masalah sosial. Orang yang terkena COVID-19, gambarannya mungkin kalau di zaman Alkitab sama seperti orang yang sakit kusta. Sudah kena sakitnya, kemudian apa? Dikucilkan, dijauhi oleh masyarakat. Bagaimana kemudian dia dicap menjadi orang yang ya tidak perlu didekati seperti itu. Jadi ini banyak kemudian aspek-aspek sosial di mana orang dulunya bisa bertatap muka, bisa komunikasi, tapi sekarang harus ada di rumah. Padahal orang kalau terus-menerus di rumah, tidak bisa komunikasi dengan orang lain, tidak bisa berjumpa dengan orang lain, itu juga bisa memunculkan masalah-masalah kejiwaan. Tapi saya tidak akan membahas itu panjang lebar karena bukan bagian saya, bukan bidang saya. Tetapi itu yang terjadi, bagaimana dampak COVID-19 ini kemudian menghantam banyak bidang. Dan bagi orang-orang Kristen seperti Bapak, Ibu, dan saya, apakah kemudian kita lepas, tidak kena dampak daripada COVID-19 ini? Saya percaya kita juga terdampak. Kita pun juga mengalami, kita pun juga merasakan. Dan saat kita mungkin mau curhat ke siapa, kita mau minta tolong ke siapa, seolah-olah tidak ada orang yang sanggup menolong, tidak ada pihak yang sanggup membantu. Ini situasi kita, ini situasi real, situasi yang betul-betul di depan mata kita. Pertanyaannya adalah apakah betul-betul di saat kita menghadapi situasi seperti ini, apakah betul kita tidak punya siapa-siapa? Apakah kita betul tidak punya sesuatu yang bisa kita pegang? Ada seseorang yang bisa kita andalkan? Atau ada satu pribadi yang bisa kita andalkan? Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam Roma pasal 8 ayat 26, 27, 28, adalah sebuah rangkaian ayat-ayat yang memberkati saya secara pribadi. Dan saya percaya rangkaian ayat-ayat ini juga menjadi rangkaian ayat-ayat yang juga bisa memberkati, bukan sekedar bisa, tapi pasti memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian di tengah-tengah situasi COVID-19 ini. Saja Bapak Ibu untuk boleh bersama-sama memperhatikan bagian demi bagian kalimat dari kalimat ayat-ayat berikut ini. Saja Bapak Ibu melihat ayat 26 terlebih dahulu. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Saya akan ulangi Bapak Ibu membacakan ayat ini, dan Bapak Ibu mari perhatikan baik-baik di Alkitab Bapak Ibu, di gadget Bapak Ibu, saat Bapak Ibu membuka aplikasi Alkitab, saat Bapak Ibu untuk memperhatikan bersama-sama. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Tulisan Roh di dalam teks Alkitab LAI, rohnya ini memakai huruf R besar. Berarti huruf R besar ini, yaitu roh ini bukan sekedar roh manusia, tetapi roh ini adalah roh Tuhan, roh Allah. Jadi ada pribadi yang selalu setia, yang selalu hadir di tengah-tengah kita merasa sendiri. Ada satu pribadi yang selalu hadir, yang selalu setia saat kita merasa tidak berdaya. Ada satu pribadi, ada satu oknum yang boleh dikatakan selalu setia di dalam mendampingi, membimbing kita melewati situasi-situasi yang sulit. Siapakah pribadi itu? Pribadi itu adalah Roh Allah. Pribadi itu adalah Roh Kudus. Dikatakan Roh Kudus akan apa? Membantu kita. Roh
Kudus membantu kita sebenarnya dalam konteks asli berbicara Parakletos. Roh Kudus yang menghibur, Roh Kudus yang menolong, Roh Kudus sang penolong. Jadi saat Bapak Ibu hari-hari sedang merenungkan mengenai Roh Kudus dalam doa 10 hari, mari kita tidak hanya melihat oknum Roh Kudus pribadi Roh Kudus ini di dalam situasi hanya mampu dalam tanda kutip menolong kita saat ibadah, hanya membantu kita saat kita ada di lingkup liturgi saja. Tetapi dalam kata roh menolong, sebenarnya di dalam kehidupan nyata kita, Roh Kudus itu betul-betul hadir, Roh Kudus itu betul-betul menolong. Sebelum lanjut Bapak Ibu dengan konsep penolong tadi, Bapak Ibu mungkin akan perlu kita meng-flashback di dalam kitab Kejadian. Mari Bapak Ibu saja kita akan melihat kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal yang ke ayat yang ke-18. Kejadian 2 ayat yang ke-18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi kalau Bapak Ibu melihat Kejadian pasal 2, sebelum manusia jatuh dalam dosa, Adam, makhluk atau manusia yang pertama kali diciptakan oleh Tuhan, katakan tidak baik kalau dia sendiri. Maka Tuhan menciptakan dari tulang rusuk Adam yang kemudian disebut dengan Hawa, yaitu perempuan yang punya tugas, punya fungsi adalah menjadi penolong. Jadi kalau kita melihat konsep penolong ini di awal muasalnya bahwa manusia, yaitu yang namanya Adam, perlu penolong yang kemudian Tuhan menciptakan dalam bentuk di dalam diri Hawa. Jadi kita kalau bisa melihat ini ada konsep di mana manusia diciptakan untuk kemudian tidak sendiri tetapi ada penolong. Tetapi kalau kita melihat kemudian dalam pasal yang ketiga, sosok pribadi yaitu Hawa yang harusnya menjadi penolong daripada Adam, ternyata kalau Bapak melihat kejatuhan manusia, dosa pertama kali disebabkan oleh apa? Oleh Hawa yang harusnya menjadi penolong. Dia tergoda untuk kemudian tergerak ingin menjadi seperti Allah saat mengambil buah pengetahuan baik dan jahat itu, akhirnya jatuh dalam dosa. Seorang penolong yang harusnya menjadi penolong ternyata gagal, ternyata tidak mampu menjalankan tugasnya, sehingga mengakibatkan manusia jatuh dalam dosa. Jadi kalau kita melihat konsep penolong ini, saat manusia tidak sanggup menolong manusia yang lain, kita bersyukur kalau kita masih memiliki roh Allah, kita masih memiliki Roh Kudus yang sanggup menolong kita. Kemampuan manusia dalam menolong manusia yang lain terbatas. Terbatas situasi lingkungan, situasi waktu, kondisi keadaan apapun itu terbatas. Tapi Roh Kudus tidak terbatas, tidak dibatasi dengan ruang, tidak dibatasi dengan waktu. Dia selalu hadir bersama kita. Jadi bersyukurlah bagi Bapak Ibu dan saya, jikalau Bapak Ibu dan saya dipenuhi Roh Kudus. Artinya ada roh yang menolong Bapak Ibu di dalam mengatasi, di dalam mendampingi, di dalam membimbing kita di dalam setiap kelemahan kita. Kita harus sadar diri kita lemah. Ditambah dalam kondisi COVID-19 ini kita lemah, tidak berdaya. Oleh karena itu mari kita
Sediakan, kita buka hati kita. Mohon Allah Roh Kudus Sang Penolong itu yang akan membimbing, menolong kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Bapak Ibu, kalau mungkin Bapak Ibu ditanya, apakah Bapak Ibu bisa berdoa? Sebagian besar daripada Bapak Ibu akan berkata, saya bisa berdoa. Tapi pertanyaannya adalah apakah doa kita kemudian berkenan di hadapan Tuhan? Apakah doa kita benar di hadapan Tuhan? Mungkin tidak semua doa yang kita panjatkan adalah doa yang berkenan. Tidak semua doa yang kita panjatkan adalah doa yang benar di hadapan Tuhan. Doa yang benar adalah doa yang kemudian bagaimana manusia menyelaraskan kehendak Tuhan ada di dalam hidupnya. Doa yang benar adalah doa yang kemudian tidak memaksa Tuhan. Doa yang benar adalah bukan doa yang kemudian memaksakan hawa nafsunya, itu yang terjadi. Jadi kalau kita melihat ini dalam setiap kelemahan yang kita hadapi, ada roh yang kemudian menolong kita, membantu kita untuk berdoa. Bagaimana sebenarnya harus berdoa? Itu ada roh yang udah akan menolong, membantu kita. Dan dikatakan kemudian roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi Roh Kudus akan menolong kita saat kita lemah, saat kita tidak berdaya, saat kita mungkin putus asa, saat kita mungkin tidak punya hasrat untuk berdoa. Bersyukurlah kalau Bapak Ibu punya Roh Kudus yang akan menolong Bapak Ibu untuk menyampaikan kepada Tuhan Allah, menyampaikan kepada Allah Bapa dengan apa Bapak Ibu? Keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Mungkin ada kalanya Bapak Ibu merasa beban yang berat di dada. Kayaknya sumpek, kayaknya kemudian isinya penuh Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu tidak bisa mengungkapkan apapun, Bapak Ibu tidak ngerti ini terjadinya kenapa. Dalam situasi seperti itu kadang-kala Bapak Ibu bisa nangis, meneteskan air mata. Bisa jadi itu adalah proses di mana Roh Kudus bekerja di dalam diri Bapak Ibu, mendoakan Bapak Ibu, berdoa syafaat kepada Allah Bapa mengenai keluhan-keluhan yang mungkin Bapak Ibu tidak sadari, yang mungkin batin Bapak Ibu tahu, tetapi mungkin alam kesadaran kita tidak tahu, dan itu disampaikan kepada Tuhan. Jadi dalam doa-doa yang tidak bisa tersampaikan itu, ternyata ada Roh Kudus yang menyampaikan kepada Tuhan. Ada Roh Kudus yang kemudian bersyafaat di hadapan Allah Bapa. Itulah fungsi daripada Roh Sang Penolong. Dan kemudian kita melihat rangkaian berikutnya di ayat yang ke-27. Saat kemudian ayat 26 Roh Kudus berdoa kepada Allah, menyampaikan keluhan-keluhan daripada manusia. Ayat 27-nya, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Roh Kudus berdoa syafaat, menolong kita menyampaikan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Allah Bapa memberikan sebuah respon, memberikan sebuah tanggapan. Allah kemudian menyelidiki hati nurani kita. Kata menyelidiki itu berarti kemudian seolah-olah kalau seperti ilmuwan Bapak Ibu, dia kemudian dengan alat teleskopnya, dia dengan alatnya Bapak Ibu, dia kemudian melihat dengan seksama, memperhatikan dengan seksama mungkin sel-sel tertentu yang mungkin tidak bisa teramati dengan mata biasa, tetapi dengan alatnya mikroskop Bapak Ibu kemudian bisa ngerti, oh kandungannya ini, selnya ini, DNA-nya seperti ini. Artinya apa? Kalau manusia-manusia yang lain tidak ngerti hati kita, tidak ngerti beban kita, tidak ngerti keluhan kita, Allah Bapa dengan kata memeriksa hati nurani kita, Allah Bapa itu kan langsung delok
langsung melihat, langsung memeriksa hati nurani kita. Keluhan-keluhannya mungkin diri kita tidak ngerti, tidak kita bisa ungkapkan. Allah sendiri hadir, Allah sendiri datang, kemudian apa? Melihat jauh kedalaman batin kita. Roh Allah yang tadi sudah nyampaikan kepada Allah Bapa, Allah Bapa ndelok, Allah Bapa meriksa itu, mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk apa? Orang-orang kudus. Jadi bersyukurlah ada Roh Kudus berdoa kepada Allah Bapa, kemudian Allah Bapa kemudian langsung datang memeriksa. Di dalam kelemahan kita, di dalam saat-saat di mana kita mungkin tidak kuat lagi, tidak mampu lagi, saat kita putus asa. Ingat, Bapak Ibu tidak sendiri. Bapak Ibu tidak dibiarkan sendiri. Karena ada Parakletos, ada Allah yang menolong. Hasilnya apa? Mari kita lihat ayat 28. Hasilnya adalah kita tahu sekarang. Baru ngerti kapan Bapak Ibu? Sekarang. Hasil dari apa? Hasil daripada doa. Doanya siapa? Doa manusia, tetapi juga secara khusus doa daripada Roh Kudus. Di mana Roh Kudus bersyafaat, Roh Kudus menyampaikan kepada Allah Bapa, dan Allah Bapa kemudian memeriksa hati nuraninya manusia, memeriksa setiap keluhan-keluhannya manusia. Kemudian apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi saat kemarin-kemarin kita tidak tahu apa yang kita doakan, tapi Roh Kudus membantu menolong kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tak terkatakan itu. Ternyata merupakan sebuah proses yang tidak terlihat, proses yang sudah terjadi, proses yang kemudian terus bergulir. Yang pada waktu itu mungkin kita belum ngerti apa yang akan kita dapatkan, kita belum ngerti apa yang akan terjadi. Tetapi pada waktu itu segala sesuatu sudah terjadi, kita baru ngeh. Kalau orang Jawa bilang ngeh, kita baru ngerti, oh ternyata Tuhan Allah turut bekerja, Tuhan Allah turut campur, bukan untuk mendatangkan kecelakaan, tetapi untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Percayalah Bapak Ibu, bahwa di dalam situasi hari-hari ini Tuhan tetap memelihara. Tuhan tetap Tuhan yang baik. Tuhan tetap adalah Tuhan yang selalu hadir untuk kita dan turut bekerja mendatangkan kebaikan untuk Bapak Ibu dan saya. Jadi Bapak Ibu dan saya tetaplah yakin, tetaplah percaya bahwa Tuhan terus bekerja untuk kebaikan daripada Bapak Ibu dan saya. Kadang-kala kita berpikir bahwa kayaknya kok Tuhan hadirnya hanya saat-saat tertentu saja ya. Atau Bapak Ibu berkata bahwa kok kayaknya Tuhan hari-hari jauh ya. Kemudian kita mungkin berpikiran negatif kepada Tuhan, kita mungkin kecewa sama Tuhan. Tapi percayalah Bapak Ibu, Tuhan itu tetap bekerja. Di tengah-tengah situasi kita tidak bisa melihat Tuhan, percayalah Tuhan tetap bekerja. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan untuk Bapak Ibu dan saya. Tuhan bisa memakai hal-hal yang buruk yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan bisa memakai untuk kebaikan kita. Hal-hal yang tidak kita inginkan, hal yang mengecewakan kita, Tuhan bisa pakai untuk apa, saudara? Untuk memberkati kita, mendatangkan kebaikan bagi kita. Banyak kesaksian-kesaksian di mana seseorang seringkali diizinkan Tuhan mengalami hal yang mengecewakan, tetapi endingnya, ujung-ujungnya Tuhan pakai itu untuk mendatangkan kebaikan. Banyak kisah-kisah, banyak kesaksian-kesaksian di mana Tuhan turut campur bekerja dalam peristiwa-peristiwa yang pahit yang dialami oleh manusia, tetapi ujungnya ada kebahagiaan.
Jadi kalau kita melihat ini, kita harus yakin dan kita harus mengingat kembali bahwa Allah tetap bekerja, Allah itu bekerja untuk kebaikan kita. Yaitu bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana. Bapak, Ibu, dan saya adalah orang-orang yang terpanggil sesuai rencana Allah. Bapak, Ibu, dan saya adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Karena itu, Bapak, Ibu, tidak usah khawatir, tidak usah takut. Situasi COVID-19 mungkin akan bisa bertambah buruk dibanding hari-hari ini, tetapi percayalah, masih ada Parakletos, masih ada Roh Allah yang menolong kita untuk berdoa dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan kepada Allah, dan Allah Bapa yang menyelidiki hati nurani akan bekerja menolong kita, membantu kita di dalam segala sesuatu mendatang kebaikan untuk kita. Sehingga hari ini yakinilah, percayalah, Roh Kudus tidak pernah meninggalkan engkau. Roh Kudus tidak akan pernah membiarkanmu seperti yatim piatu, tapi Roh Kudus selalu hadir dalam hati kita. Buka hatimu, izinkan Roh Kudus berkuasa sepenuhnya atas dirimu. Tuhan Yesus memberkati. Saya ajak Bapak Ibu untuk Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kau penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. kami bersyukur kalau pada kesempatan sore malam hari ini kami dengan Tuhan untuk boleh merenungkan kembali firman Tuhan. Kami bersyukur kami diingatkan bahwa kami tidak sendirian sudah menghadapi hari-hari yang susah, hari-hari yang sulit, hari-hari seperti hari-hari ini. Kami bersyukur kami tidak ditinggalkan sendiri, tapi kami bersyukur kami memiliki Roh Kudus yang selalu menolong kami. Dan situasi-situasi kami lemah, situasi-situasi kami tidak berdaya, kami bersyukur kami memiliki Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus yang telah menolong kami, doa dan hal yang tidak bisa diucapkan dan sampaikan kepada Allah Bapa bekerja supaya Anda saya percaya bahwa Allah yang tidak pernah menangkan celaka. Saya percaya bahwa Allah tapi kami berdoa menyatukan hati kami, berdoa untuk bangsa kami dalam situasi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan berkati supaya COVID-19 ini boleh disingkirkan dari masa kami bersama. Saya berdoa untuk Pendeta Surya Kusuma dan Ibu Nela Kusuma, semoga Bapak Ibu kembalikan kami, bahwa ibu kami kiranya Tuhan kuatkan tentang beliau dengan kesehatan, dengan juga berkati umat-umat Tuhan yang ada, mereka berada dan berkati dan berkati keluarga demi keluarga, berkati ekonomi, perkara ekonomi yang ada bisa berkati gereja, aku berada di pelosok negeri baik di Nias, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, NTT, Papua Jawa ini terus kemudian bergerak maju boleh tetap menjadi gereja yang misioner, boleh mengutuk kebenaran bagi dia. Saya berdoa biarlah kuasa yang menopang gereja GPI Fata. Berkati para dokter, petugas medis juga. Terima kasih ya Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita terima doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kita boleh pulang dan membawa berkat yang berasal daripada Allah Bapa, dan kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan perantara Allah Kudus terus menyertai dan memberkati kita sekalian. Dalam nama Allah Bapa,
Allah Putra Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap kuat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Tuhan memberkati.